everyone! Good morning. Good morning, sir. I hope you are having a great day. So, my name is Adelia Putri and you can call me Adele. My student ID number is C11-2021-02305 and I'm from C11.7.1 Interpreting. Jadi hari ini saya akan membuat video interpreting menerjemahkan sebuah presentasi dari Angela Lee yang berdurasi 5 menit. So, let's move to the video. When I was 27 years old, saat saya berusia 27 tahun, I left a very demanding job in management consulting saya meninggalkan pekerjaan yang menuntut for a job that was even more demanding, teaching. untuk pekerjaan yang jauh lebih menuntut, yaitu mengajar. I went to teach 7th graders math Saya mengajar matematika di kelas 7 in the New York City public schools. di sekolah umum di kota New York. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. Seperti guru-guru yang lainnya, saya juga memberi kuis, tes, dan PR. When the work came back, I calculated grades. Saat PR dikumpulkan, saya juga melakukan penilaian. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Yang membuat saya terkejut adalah IQ bukanlah satu hal yang membuat perbedaan besar di antara murid saya yang paling pintar dan murid yang kurang. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Murid yang terpintar juga tidak memiliki IQ yang tinggi. Some of my smartest kids weren't doing so well. Dan beberapa murid yang pintar juga tidak melakukannya dengan baik. And that got me thinking. Dan hal itu membuat saya berpikir. Kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. Hal yang dipelajari di kelas 7 tentu saja sulit, seperti rasio, desimal, dan luas jajar genjang. But these concepts are not impossible. Tapi konsep-konsep ini tidak mustahil. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Dan saya yakin jika murid-murid saya dapat berhasil jika mereka bekerja lebih keras dan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. After several more years of teaching, setelah beberapa tahun mengajar, I came to the conclusion that what saya mendapatkan kesimpulan we need in education yang kita dapatkan dalam pendidikan is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective. Pemahaman yang lebih baik yang didapatkan dari sudut pandang motivasi, from a psychological perspective. Sudut pandang psikologi. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. Dalam pendidikan, salah satu hal yang dapat kita ukur adalah IQ. But what if doing well in school and in life? Tapi bagaimana jika kita melakukannya di dalam sekolah dan di lingkungan yang lain? Depends on much more than your ability to learn quickly. Itu semua tergantung bagaimana cara kita belajar dengan cepat and easily. Dan mudah. So I left the classroom. Jadi saya meninggalkan kelas. And I went to graduate school to become a psychologist. Dan saya melanjutkan sekolah pasca sarjana dan menjadi seorang psikologi. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dalam situasi yang menantang. And in every study my question was, who is successful here and why? Dan saya memiliki pertanyaan di sini, siapa yang paling sukses di sini dan kenapa? My research team and I went to West Point Military Academy. Tim penelitian dan saya pergi ke West Point Akademi Militer. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Untuk memprediksi kadet mana yang bertahan lama dan mana yang keluar cepat. We went to the National Spelling Bee. Kita juga pergi dalam lomba ejaan nasional. And tried to predict which children would advance farthest in competition. Dan memprediksi murid mana yang dapat maju jauh dalam kompetisi. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods. Kita juga melihat guru baru yang bekerja dalam lingkungan yang baru. Asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. Dan guru mana yang dapat bertahan di sekolah ini pada akhir tahun. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students. Dan guru mana yang dapat meningkatkan efektivitas belajar para muridnya.
We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs. Dan kita juga pergi ke perusahaan dan melihat tim penjualan mana Who's going to earn the most money? yang dapat menghasilkan banyak uang. In all those very different contexts, Dalam berbagai konteks yang berbeda ini, one characteristic emerged as a significant predictor of success. ada satu karakteristik yang dapat diprediksikan untuk sukses, And it wasn't social intelligence, bukan kecerdasan sosial, it wasn't good looks, bukan ketampanan atau kecantikan, physical health, bukan kesehatan fisik, and it wasn't IQ. dan bukan It IQ, was grit. tapi kegigihan. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Kegigihan merupakan ketekunan dan kesuksesan dalam jangka panjang. Grit is having stamina. Kegigihan memiliki kekuatan. Grit is sticking with your future. Kegigihan berjalan dengan masa depan kita, Day in, day out, hari demi hari, not just for the week, tidak hanya untuk minggu ini, not just for the month, tidak hanya untuk bulan ini, tapi untuk bertahun-tahun, and working really hard to make that future a reality. dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan itu. Life like it's a marathon. Kegigihan merupakan hidup seperti lari maraton, Not a sprint. bukan lari jarak pendek. A few years ago, Beberapa tahun yang lalu, I started studying grit in the Chicago public schools. saya belajar tentang kegigihan di sekolah umum di Chicago. I asked thousands of high school juniors Saya bertanya kepada ribuan siswa SMP to take grit questionnaires, untuk mengambil kuesioner tentang kegigihan, and then waited around more than a year to see who would graduate. dan membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 tahun untuk melihat siapa yang akan lulus. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate. Ternyata siswa dengan ketangguhan, siswa yang memiliki kemungkinan untuk lulus cepat, Even when I matched them on every characteristic I could measure. bahkan saat saya mencocokkannya dengan karakteristik yang bisa saya hitung, Things like family income, seperti pendapatan keluarga, standardized achievement test scores, hasil ujian standar, even how safe kids felt when they were at school. bahkan perasaan aman mereka saat siswa berada di lingkungan sekolah. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters. Jadi ini bukan hanya tentang West Point Akademi Militer atau ejaan nasional, It's also in school, ini juga di sekolah, especially for kids at risk for dropping out. terutama bagi siswa yang beresiko untuk keluar sekolah. To me, the most shocking thing about grit Bagi saya, hal yang paling membuat terkejut tentang kegigihan is how little we know, how little science knows about building it. tentang betapa sedikitnya pengetahuan tentang sains dan bagaimana cara membangunnya. Every day, parents and teachers ask me, Setiap hari, orang tua dan para guru tanya pada saya, how do I build grit in kids? bagaimana caranya saya membangun kegigihan pada anak-anak? What do I do to teach kids a solid work ethic? Dan bagaimana caranya saya membangun etos kerja yang baik pada anak-anak? How do I keep them motivated for the long run? Dan bagaimana caranya saya memotivasi mereka untuk jangka waktu yang panjang? The honest answer is, Jawaban yang sejujurnya adalah, I don't know. saya tidak tahu. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Yang saya tahu bahwa bakat itu tidak membuat kalian gigih. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. Karena banyak sekali individual yang berbakat tapi tidak menjalankan komitmen. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. Menurut data kami, bahwa kegigihan itu tidak berhubungan dengan bakat. So far, the best idea I've heard about building grit in kids Jadi, dari data tersebut, menurut saya, kegigihan dapat dibentuk is something called growth mindset. dengan pola pikir berkembang. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck.
Ide ini dikembangkan oleh Carol Dweck dalam Stanford University atau Universitas Stanford. And it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Bahwa pembelajaran ini itu bisa berkembang sesuai dengan usaha kita. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain, Dr. Dweck mengemukakan bahwa jika anak-anak belajar tentang pemikiran dan otak, and how it changes and grows in response to challenge, bagaimana itu berkembang, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. yang membuat mereka itu lebih tekun karena mereka percaya bahwa kegagalan itu bukan satu-satunya hal yang permanen. So growth mindset is a great idea for building grit. Jadi, pola pikir berkembang itu salah satu ide yang bagus untuk membangun kegigihan, But we need more. tapi kita butuh lebih. And that's where I'm going to end my remarks because that's where we Dengan ini saya menyatakan are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas kita perlu mendapatkan ide-ide bagus, mengumpulkan ide-ide bagus, our strongest intuitions, and dan mengumpulkan intuisi terbaik kita, we need to test them. dan kita perlu mengujinya. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail. Saat kita ingin sukses, kita tidak perlu takut pada kegagalan dan jangan takut untuk melakukan kesalahan. To be wrong, to start over again with lessons learned. Untuk memulai pembelajaran lagi, In other words, dengan kata lain, we need to be gritty kita harus gigih about getting our kids grittier. untuk menjadikan anak-anak kita lebih gigih lagi. Thank you. Terima kasih.